2 bulan sudah sesak rindu mendera sahabat dan para fans Olga Syahputra. Dan belum usai rindu bermuara nyata, hadirlah kabar yang cukup mengejutkan. Selain penyakit meningitis yang dirilis tim dokter serta keluarga saat masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, sang komedian kini dikabarkan terserang penyakit kronis lainnya lewat pesan berantai di media sosial. Lantas benarkah presenter dahsyat ini menderita penyakit kanker kelenjar getah bening seperti pernyataan Tika Bisono yang mengetahui kabar tersebut dari sahabatnya bernama Yanti? Siapakah Yanti sehingga mengurai pernyataan tentang penyakit Olga? Benarkah Yanti seorang aktivis pemerhati pasien kanker? Jadi tulisan yang saya pajang di Facebook maupun di broadcast melalui BlackBerry itu saya lakukan tidak hanya kepada Olga, tapi sudah sering saya lakukan kepada pasien-pasien kanker lainnya yang sudah stadium 4. Dan tulisannya sama persis, karena itulah ketika Olga saya mendapat kabar dia ada benjolan di leher, sebetulnya saya berusaha mencari nomor kontak Olga kepada teman-teman artis yang saya kenal. Saya ingin sekali berhubungan dengan Olga, berkomunikasi dengan dia, supaya saya bisa menjelaskan banyak hal tentang kemungkinan-kemungkinan dan pengobatan apa yang harus dilakukan. Karena saya sudah membuktikan selama 1 tahun lebih ini saya baik-baik saja, saya sehat dan kuat. Awalnya sih dapat dari Mbak Yanti itu ya, memang karena berdasarkan analisa dari gejala, dari simptom ya, dan kalau kita mengikuti juga perjalanan beliau dari sejak RSPI itu memang itu bukan penyakit ringan, kita udah tahu semua lah ya, penyakit berat lah itu ya, dan dengan koma 1,5 bulan itu udah luar biasa lah ya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana penyakitnya, enggak itu. Nah, empati ini harus kita bangun dulu nih, empati ini ya, dan dengan diawali dengan adanya benjolan di sini ya kan, itu juga udah tersebar kan beritanya bahwa itu kalau daerah sini sampai ke sini itu kan kalau nggak tiroid atau getah bening ya, kelenjar getah bening. Jadi salah satu lah gitu loh. Mbak Yanti itu juga survivor ya, dia penderita kanker tiroid stadium 4 dan sudah dioperasi di RSPP tahun lalu. Dan setelah jatuh gitu, terpuruk gitu ya, saya kebetulan terlibat di membantu dia untuk bangkit lagi, dan dia amat sangat bangkit, akhirnya menjadi relawan, dan rutinitasnya itu mengunjungi pasien-pasien CA ya yang baru didiagnosa, baru habis operasi, baru habis kemo, baru habis radiasi, begitu-begitu deh kegiatannya. Mungkin saja informasi tentang kondisi kesehatan Olga tidak simpang siur jika pihak keluarga serta manajemen Olga angkat bicara. Namun nampaknya pihak keluarga maupun manajemen Olga masih fokus untuk kesembuhan host dahsyat yang kocak ini. Lalu benarkah kondisi Olga saat ini masih tak sadarkan diri? Benarkah kini sebuah selang dimasukkan ke dalam tubuh Olga lewat lehernya yang sengaja dilubangi? Untuk membantu jalan napas supaya lebih lancar gitu ya. Sebab kalau orang yang sakit berat itu seringkali otot-otot itu melemah ya, dan karena melemah saluran napasnya itu tertutup gitu, jadi napasnya tidak lancar, dan kalau napas tidak lancar oksigen kurang ya orangnya meninggal. Karena itu kita bikin lubang supaya bisa langsung. Dan di tengah rasa rindu juga rasa ingin tahu tentang kondisi Olga, hadirlah pengakuan mengejutkan Ratu Givana yang mengabarkan Olga telah kembali ke Jakarta dengan pesawat jet pribadi serta disambut oleh Julia Perez, Melanie Ricardo, dan Raffi Ahmad di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tak hanya itu, Ratu Givana juga mengatakan bahwa Olga kini berada satu apartemen dengan Syahrini dan masih dalam tahap penyembuhan. Sontak Julia Perez dan Melanie Ricardo yang namanya disebut-sebut langsung angkat bicara dan membantah semua pernyataan Ratu Givana. Benarkah Ratu Givana telah berbohong? Apa motifnya? Dia kedatangannya hari Senin, ya kurang lebih tepatnya di jam 3.15 pagi ya, dari Singapura dengan menggunakan jet pribadi. Terakhir saat dia datang ke Indonesia seperti 1 minggu yang lalu, dan sampai hari ini pun alhamdulillah keadaan Olga Syahputra ataupun Mas Olga cukup baik, sehat walafiat. Malah dari kedatangan awal
ke Indonesia sampai hari ini keadaannya tuh makin membaik. Syukur, sangat membaik, lebih bagus. Saya tidak kenal Ratu siapa? Givana ini saya nggak kenal. Tidak pernah juga saya berada di Rana Halim dan jet-jet itu, tidak pernah. Namanya aja baru tahu sekarang kalian ngomong dan saya taruh di Twitter saya bahwa saya tidak pernah berada di sana. Saya kaget dibilang katanya yang bersangkutan melihat saya gitu loh. Saya nggak pernah jemput Olga dan nggak tahu kabarnya juga sekarang. Nah itu aku baru dengar hari ini, nggak tahu sama sekali. Waktu aku di Singapura kemarin check up pun, aku sempat teleponin Mak Vera, tapi nggak sempat bicara langsung sama Mak Vera karena yang angkat itu asisten-asistennya atau siapa. 2 kali aku telepon tidak bisa, tetap Olga sedang di ruangan yang steril katanya. Aku sih kurang tahu ya, setahu aku yang terakhir sih masih di Singapura dan emang kabar yang terakhir masih di sana dan membaik kok. Tapi memang karena apapun yang terjadi, kalau saya ya dengan Olga memang harus ada juru bicara sih, perwakilan dari keluarga ataupun pihak manajemen itu. Karena Olga kan milik masyarakat, ya kan. Jadi apapun yang terjadi, kondisinya diinformasikan. Kalau Olga masih berbalut misteri, maka Ayu Ting Ting mendapat kejutan ulang tahun dini hari tadi. Lantas seperti apa dan bagaimana Ayu saat tabur bahagia ini menyelimuti raga dan rasanya? Kisahnya hadir sesaat lagi. Kerinduan pada puncaknya seolah melanda para sahabat dan juga fans Olga Syaputra. Semua ingin informasi tentang kondisi kesehatan terkini dan juga keberadaan host dahsyat tersebut. Di tempat yang berbeda, dini hari tadi, Ayu Ting Ting mendapat kejutan ulang tahun ke-22 dari keluarga dan juga intens. Seperti apakah kejutan ulang tahun yang diterima Ayu sepulang dari malam puncak AMI Awards 2014 tadi malam? Dan benarkah kini Ayu pun sudah mulai terbuka bersama Bilqis di depan kamera?